Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini, hari yang cerah, begitu bahagia kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak-anak Yesus yang disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43:4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Kita sangat dicinta oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan selalu menjaga, mengawasi. Kita senantiasa dikelilingi oleh kasih karunia Tuhan. Sungguh kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Tapi seringkali manusia kurang cinta sama Tuhan. Tapi saya bersama Bapak Ibu, mari kita katakan, aku cinta Engkau Yesus. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang renungan, yaitu kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia. Sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Saya teringat firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 21. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Oh, haleluya. Saya kalau dia memuji nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan semangat, tapi mohon maaf kadang saya teriak-teriak karena terlalu semangatnya Bapak Ibu. Saya begitu antusiasnya untuk mengiring Yesus, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Supaya demikian kita menjadi anak Tuhan yang semangat, menjadi anak Tuhan yang militan. Karena Tuhan itu Tuhan yang semangat, Tuhan yang hebat, dahsyat Tuhan itu. Ya, luar biasa Tuhan itu yang menjadikan segala-galanya. Saya teringat firman Tuhan Saudara di dalam Yesaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang menciptakan segala-galanya, ya, yang menciptakan manusia seorang diri, Saudara. Yesaya 44 ayat 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Coba itu. Tidak dibantu, Saudara. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Enggak ada. Dia Tuhan yang Esa. Maka Tuhan orang Kristen itu bukan Allah yang tiga. Tidak. Tuhan yang seorang diri. Allah yang Esa. Tuhan Yesus Kristus namanya. Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, yang menciptakan manusia, lu Bapak Ibu. Kita ini ciptakan Tuhan. Makanya kita bersyukur. Satu, kita diciptakan Tuhan. Kedua, setelah diciptakan, Tuhan panggil dan pilih kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Tapi jangan sampai kita menjadi anak yang bandel, Saudara. Ya, jangan seperti kayak Yudas Iskariot bandel. Sudah dipilih Tuhan, sudah dikasih kuasa sama Tuhan loh. Tuhan berikan kuasa loh kepada kepada Yudas Iskariot. Nanti saya mau bacakan ayatnya nih. Saya mau bacakan ayat ini dulu. Yesaya 45:12 dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Dahsyat Tuhan. Semua di dalam genggaman kuasa Tuhan. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat loh Bapak Ibu. Ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan untuk mentera yang kelima, ya, meniup sangkakala malaikat yang kelima, bukan sangkakala ya, di Wahyu pasal 8 itu Saudara. Ya, Wahyu pasal 9 ya. Wahyu pasal 9 ayat 1, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya Saudara. Ternyata serem kan? Terjadi bintang jatuh. Bintang jatuh, terbuka pintu lubang jurang maut, ya. Tapi kalau saudara baca, pelajari di sini, ya, ada hal yang sangat ngeri. Kesakitan seperti kalajengking yang menyerang manusia itu diciptakan bukan untuk rumput-rumput di bumi, ya, kata ayat yang keempat. Supaya mereka, saya mau baca ayat keempat, Wahyu 9 ayat 4, saya mau ulangi sebentar. Supaya kita ini tahu persis bahwa bagi orang yang cinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan, saudara. Kan Tuhan yang besar dan dahsyat sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia. Dan ketergantungan kita kepada Yesus. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita aman. Baca Wahyu yang kemarin saya mau bacakan ya. Dan kepada mereka dipesankan, Wahyu pasal 9 ayat keempat, supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi,
atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Suatu hari terjadi, kesukaran terjadi hanya untuk manusia yang tidak punya meterai Allah di dahi. Kita sejak terima Yesus, sejak kita dipanggil, dipilih sama Tuhan, dalam Efesus pasal 1 ayat 13, itu dikasih meterai, saudara. Ya, oleh itu jangan sembarangan Bapak Ibu. Kita ini merasa bahagia, sungguh merasa bahagia. Saya sangat bangga dan merasa bahagia. Dipanggil sama Tuhan, dipilih menjadi hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo kita laksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak main-main. Dari sekian miliar manusia, kita dipanggil, dipilih, dilayakkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena ada meterai. Coba saudara baca. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yakni Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Amin. Dari sejak awal kita dipilih sama Tuhan. Ada meterai dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Dan kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal tadi 9 ayat keempat, nanti hal yang kesusahan terjadi, bencana-bencana, manusia akan mengalami kesulitan, kesakitan sampai mereka semua mau mati karena sakitnya, saudara. Ya, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa manusia. Akan terjadi siksaan, ya. Di bumi disiksa, di neraka disiksa. Karena apa? Mereka tidak percaya sama Yesus. Karena mereka di ayat keempat, hanya kepada manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Berarti Allah punya otoritas, Allah yang menciptakan manusia kok. Berarti Tuhan yang punya hak penuh. Ya, jadi bagi mereka yang tidak punya meterai Allah di dahi kita, yang tidak punya nama Yesus, coba nih, yang tidak punya nama Yesus nih, saudara. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat keempat dikatakan ini, ya. Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka, akan tertulis nama Yesus di dahi saya, di kepala Bapak Ibu Saudara semua. Yaitu kenapa aku taruh di dahi, supaya kita memikirkan selalu Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkan perkara di atas, di mana Tuhan bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali, supaya jangan kita hanya memikirkan perkara-perkara di bumi. Itu Kolose pasal 3 ayat 2. Iblis nanti akan turun, saudara, di geram-geram yang dahsyat. Hanya mereka celaka, hai bumi dan laut. Hanya orang mikirin bumi, dunia. Banyak orang kan sudah bekerja, wow, dunia terus yang dicari. Tuhan aja dianggap. Pada saudara bisa kerja di dunia ini, itu dunia ini milik Tuhan loh Bapak Ibu. Saudara bisa punya uang, punya rumah, tidak melayang. Punya rumah di tanah. Tanah itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Hidup kita sehat, punya nafas, bisa sehat sampai detik ini. Itu Tuhan. Oleh itu mari kita menghargai Tuhan. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nafas segala manusia ada dalam tangan Tuhan. Dalam ayat 12 ayat 10. Ngeri kita. Maka jangan jadi orang yang tidak benar, saudara. Jadilah orang yang benar. Orang takut akan Tuhan. Orang cinta Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau hidup sungguh-sungguh, itu diberkati sama Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu ada upah, saudara. Oleh karena itu mari, saya pagi ini Yakob Rahmat, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. El Shaddai. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarpun katanya informasi analisa, menurut firman Tuhan juga nanti akan terjadi masa-masa yang sukar. Terjadi antikris, terjadi penganiayaan, tribulation. Tapi ada janji Tuhan juga pula. Seperti tadi. Tuhan itu akan hukum bagi mereka yang tidak ada meterai Allah di dahinya. Tapi bagi kita yang ada nama Yesus, yang kita cinta Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 121, saya mau baca ayat 1, 2, ayat 7 dan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai kita. El Shaddai, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. El Gibor, perkasa, akan menyertai kita. Ku tak usah, ku takut, haleluya.
Allah Yesus menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia Yesus mulia, El Shaddai, Allah yang dahsyat dan ajaib. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang maha segala-galanya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut, Tuhan Yesus menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus peliharaku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, amin, haleluya. Dia besar, Dia Maha besar. El Shaddai sangat agung dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Ada janji Tuhan, janganlah takut. Itu tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Ini janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak janji Tuhan. Oleh itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, sebab Dia yang punya segala-galanya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang maha segala-galanya, amin, haleluya. Dia besar, Dia maha besar. El Shaddai mulia, Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan Dia, tangan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan. Tuhan yang maha besar, Allah Tuhan Yesus, Tuhan yang maha dahsyat, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya.
dan memuji namamu yang agung, nama Tuhan yang maha sempurna, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan Bapa hati kami, sucikan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk dengar firman-Mu Bapa. Kami butuh firman Tuhan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni semua salahku Yesus. Roh Kudus, tuntunlah hidupku, pakailah hidupku ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Di atas segala-galanya kami hamba sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Saya terlalu semangat kalau sudah memuji Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena hidupku dan saudara semua adalah milik Tuhan. Mari semua baca Ayub pasal 25 ayat 1-6 dengan tema kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia. Tertulis, mari kita baca ayat 25 ayat 1. Maka Bildad orang Soa menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagi manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 5 ayat 1-6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat Tuhan. Terima anugerah Tuhan karena kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia Yesus Kristus. Sedang kita adalah anak-anaknya. Kita adalah hak mewarisi kerajaan Tuhan. Maka kita ikuti firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Biarpun kata firman Tuhan, kita adalah ulat, manusia berengah, manusia yang tidak ada arti apa-apa saudara. Tapi bisa kita berarti oleh karena Yesus mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Yesus cinta kita semua. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 17 saya mau baca. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Tuhan Yesus Kristus Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Penderitaan artinya ada harga yang dibayar. Ada pengorbanan seperti saya bangun pagi. Pagi-pagi tidak tidur saudara nanti. Ya. Saya tidurnya nanti kalau sudah selesai acara ini bagi firman Tuhan pagi-pagi. Saya berdoa kembali. Baru saya istirahat. Karena apa? Ikut Yesus. Pikul salib. Ya, menyangkal diri. Rendah hati. Ya, seperti Yesus menyangkal diri. Yesus sudah pikul salib. Dia tersalib bukan pikul salib lagi Yesus. Tersalib di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Ada harga yang harus kita bayar. Karena di balik ini semua saudara. Bersama dengan Kristus kita menderita. Tapi nanti kelak kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Karena Tuhan berkata di ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Amin. Di waktu yang akan datang nanti kita akan terima kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau setia, kita mau taat. Lakukan maksimal buat Tuhan. Lakukan dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut. Terima semua dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan besok hari Minggu adalah harinya Tuhan. Setiap kita datang kepada Yesus. Karena penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Ada janji Tuhan dalam Mazmur 121 yang sudah saya bacakan. Pertolonganku daripada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Biar kita makin hari mau dekat dengan Tuhan. Cintai Yesus. Lakukan yang benar.
lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita kerjakan, sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Maka Allah El Shaddai akan menyertai kita. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus yang maha segala-galanya, berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Tuhan Yesus menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus memberkatiku, amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maha segala-galanya, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maha segala-galanya, haleluya. Tuhan Yesus besertaku, memberkati ku semua, amin, haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita harus dan wajib beribadah, jumpa dengan Yesus. El Shaddai, Tuhan El Kibar Maha Perkasa akan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.